Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kelas Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai prediksi soal-soal CPNS bidang sejarah bagian kelima. Langsung saja. Nomor 1. Tujuan kerajaan Sriwijaya memasukkan Melayu ke dalam kekuasaannya adalah titik-titik. A. Untuk membalas dendam. B. Memperkuat kedudukannya ke dunia maritim. C. Mempertahankan daerah Melayu dari serangan bangsa asing. D. Melindungi orang-orang Sriwijaya yang menetap di Melayu. Atau E. Untuk membuka jalur perdagangan di daratan Sumatera. Pembahasannya, sekitar tahun 692 Masehi, Sriwijaya telah mengembangkan wilayahnya dengan menaklukkan daerah-daerah sekitarnya. Salah satunya adalah Melayu. Dengan ditemukannya beberapa prasasti, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang pertama kali mengalami kejayaan. Sriwijaya berusaha memasukkan wilayah Melayu ke dalam kekuasaannya dengan tujuan untuk membuka jalur perdagangan di daratan Sumatera. Jadi jawabannya adalah E, untuk membuka jalur perdagangan di daratan Sumatera. Nomor 2. Hasil budaya yang termasuk akulturasi antara budaya India dan budaya Indonesia sebelum pengaruh India datang adalah titik-titik. A. Pura di Bali. B. Candi Borobudur. C. Seni membatik. D. Menara Masjid Kudus. Atau E. Sekaten di Yogyakarta dan Surakarta. Pembahasannya, hasil budaya India dan budaya Indonesia berakulturasi sejak kedatangan India ke Indonesia atau Nusantara. Tetapi sebelum kedatangannya sudah ada macam persamaan. Misalnya, bentuk dasar bangunan Candi Borobudur adalah punden berundak-undak atau bangunan bertingkat-tingkat sebagai hasil kebudayaan asli Nusantara. Jadi jawabannya adalah B, Candi Borobudur. Nomor 3. Fosil manusia tertua di Indonesia dari lapisan Pleistosin bawah yang ditemukan di Pulau Jawa adalah titik-titik. A. Homo wajakensis. B. Homo soloensis. C. Pithecanthropus mojokertensis. D. Meganthropus paleojavanicus. Atau E. Pithecanthropus erectus. Pembahasannya, manusia purba diperkirakan hidup di kala Pleistosen. Pleistosen adalah era yang berlangsung 2.580.000 hingga 11.700 tahun yang lalu. Era Pleistosen dibagi menjadi 3, yakni Pleistosen awal atau lapisan bawah, Pleistosen tengah, dan Pleistosen akhir atau lapisan atas. Meganthropus berasal dari masa Pleistosen awal atau lapisan bawah, adalah manusia purba tertua yang ditemukan di Indonesia. Dalam genus manusia, spesies ini dinamai Meganthropus paleojavanicus, yang berarti manusia besar tertua yang berasal dari Jawa. Jadi jawabannya adalah D, Meganthropus paleojavanicus. Nomor 4. Ketika di Inggris terjadi revolusi industri, negeri Inggris merupakan negeri yang titik-titik. A. Meningkatnya kehidupan rakyat. B. Mempekerjakan buruh dengan gaji tinggi. C. Sebagian besar penduduknya masih buta huruf. D. Pelayanan dan perdagangannya menerapkan sistem perdagangan bebas. Atau E. Memiliki tanah jajahan cukup luas dan modal surplus. Pembahasannya, Inggris adalah negara yang memiliki pertama, kekayaan yang berasal dari alam seperti biji besi dan batu bara, dan dari pelabuhan yang ramai dikunjungi oleh pedagang. Yang kedua, tanah jajahan yang luas dimanfaatkan untuk pasar produksi dan mencari bahan baku. Ketika revolusi industri, Inggris adalah negara yang memiliki tanah jajahan yang luas dan bermodal surplus. Jadi jawabannya adalah E,
memiliki tanah jajahan cukup luas dan modal surplus. Nomor 5. Penindasan kolonial Inggris terhadap bangsa Mesir menimbulkan pemberontakan Mesir melawan penjajah Inggris yang dipimpin oleh A. Rajendra Prasad, B. Khedive Muhammad Ali, C. Mustafa Kemal Pasha, D. Arabi Pasha, atau E. Khedive Muhammad Ismail. Pembahasannya, penindasan pemerintah Inggris di Mesir akhirnya menimbulkan kemarahan dan pemberontakan dari rakyat Mesir. Campur tangan Inggris dan Perancis dalam pemerintahan, khususnya pada saham-saham terusan Suez, menimbulkan kekecewaan. Kemudian muncul perlawanan rakyat. Kebangkitan nasional Mesir ditandai dengan adanya pemberontakan Arabi Pasha tahun 1881 sampai 1882. Pemberontakan ini merupakan tonggak dari nasionalisme Mesir. Jadi jawabannya adalah D. Arabi Pasha. Nomor 6. Salah satu ciri pergerakan kebangkitan nasional adalah memunculkan berbagai surat kabar. Organisasi pergerakan surat kabar Serikat Islam antara 1913 sampai 1923 adalah A. Jaya Bode, B. The Express, C. Utusan Hindia, D. Medan Priayi, atau E. Indonesia Merdeka. Pembahasannya, berbagai surat kabar muncul pada masa pergerakan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Surat kabar itu diantaranya adalah: pertama, Indonesia Merdeka milik organisasi PNI. Yang kedua, Harian The Express milik organisasi Indische Partij. Yang ketiga, Utusan Hindia milik Serikat Islam. Jadi jawabannya adalah C. Utusan Hindia. Nomor 7. Usaha Raja Kartanegara menghadapi perluasan kekuasaan Kubilai Khan adalah A. Menaklukkan daerah Bali, B. Menjalin persahabatan dengan Raja Champa, C. Mengadakan ekspedisi Pamalayu, D. Mengganti patih Raja Nata dengan Kebo Tengah, atau E. Mengadakan persahabatan dengan raja-raja di Pulau Jawa. Pembahasannya, Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kartanegara memang menempatkan dirinya sebagai kerajaan besar. Selain di Nusantara, Kartanegara juga bersekutu dengan Raja Champa untuk membendung serangan bangsa Tartar, sebutan Jawa untuk Mongol. Dalam prasasti Posah di dekat Penerang dari 1306 Masehi disebutkan seorang permaisuri Raja Champa adalah putri dari Jawa bernama Tapasi, adik Kartanegara yang menikah dengan Raja Jaya Simhawarman ketiga tahun 1287 sampai 1307. Keuntungan yang didapat Kartanegara dari kerjasama itu muncul ketika rombongan Mongol ditolak menurunkan jangkarnya di pelabuhan Champa pada 1292. Saat itu mereka hanya berniat menambah perbekalan di tengah perjalanannya ke Jawa. Jadi jawabannya adalah B. Menjalin persahabatan dengan Raja Champa. Nomor 8. Kabinet Juanda yang secara resmi dibentuk pada tanggal 9 April 1957 merupakan Zaken Kabinet, yaitu A. Kabinet tanpa menteri-menteri negara, B. Kabinet yang mengikut sertakan golongan oposisi, C. Kabinet yang beranggotakan tokoh partai terkuat, D. Kabinet yang beranggotakan tenaga ahli dalam bidangnya, atau E. Kabinet yang beranggotakan partai-partai terkuat. Pembahasannya, Kabinet Zaken adalah suatu kabinet yang jajaran menterinya berasal dari kalangan ahli dan bukan representasi dari suatu partai politik tertentu. Fungsi dan tujuan Kabinet Zaken adalah sebagai berikut.
Pertama, menghindari terjadinya praktik korupsi di kabinet. Yang kedua, menghindari terjadinya malfungsi kabinet. Yang ketiga, memaksimalkan kinerja dari para menteri anggota kabinet. Jadi jawabannya adalah D. Kabinet yang beranggotakan tenaga ahli dalam bidangnya. Nomor 9. Orang Portugis yang pertama sekali sampai ke Tanjung Topan atau Pengharapan bernama titik-titik. A. Magalhães, B. Jacon van Eyck, C. Vasco da Gama, D. Alfonso de Albuquerque, atau E. Bartolomeus Dias. Pembahasannya, orang Portugis yang melakukan penjelajahan samudra antara lain. Pertama, Bartolomeus Dias berhasil sampai di Tanjung Pengharapan atau Topan pada tahun 1486. Yang kedua, Vasco da Gama berhasil sampai ke Calicut, India pada tahun 1498 dan kemudian mendirikan kantor dagang. Yang ketiga, Alfonso de Albuquerque berhasil menguasai Malaka tahun 1511 dan mengikat hubungan dengan Tidore. Pada masa ini Spanyol merupakan negeri paling maju di Maluku. Jadi jawabannya adalah E. Bartolomeus Dias. Nomor 10, nomor terakhir. Pengaruh kebudayaan Islam tampak sekali pada tarian tradisional seperti titik-titik. A. Seudati, B. Cakalele, C. Maengket, D. Tortor, atau E. Kelana topeng. Pembahasannya, pengaruh kebudayaan Islam cukup banyak di Indonesia, yakni dalam bidang pertama seni, yang kedua sastra, yang ketiga upacara, yang keempat bangsawan, dan yang kelima bangunan. Seudati atau tarian Aceh termasuk seni yang dipengaruhi oleh kebudayaan Islam. Jadi jawabannya adalah A. Seudati. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye.